Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pemirsa yang dirahmati Allah, pernahkan kita membayangkan di suatu malam yang tenang, saat semua orang sudah terlelap dan kita sedang duduk sendiri memandangi langit gelap yang bertabur bintang. Di saat-saat seperti itu, tiba-tiba pikiran mulai melayang. Ada pertanyaan yang pelan-pelan muncul dari hati. Aku ini sebenarnya hidup untuk apa? Pertanyaan itu mungkin terdengar sederhana, tapi sebenarnya ia bisa mengubah arah seluruh kehidupan seseorang. Karena setiap kita, cepat atau lambat, akan sampai pada titik di mana harta, jabatan, atau pujian manusia tidak lagi cukup untuk membuat hati benar-benar tenang. Kita mulai mencari makna. Kita ingin tahu apa sebenarnya tujuan kita diciptakan. Menariknya, Allah tidak membiarkan manusia menebak-nebak arah hidupnya. Dalam Al-Quran, Dia telah menjelaskan dengan sangat jelas mengapa manusia diciptakan, untuk apa ia hidup, dan kemana ia akan kembali. Bahkan Al-Quran bukan hanya memberitahu tujuan hidup, tapi juga memberikan peta jalannya agar kita tidak tersesat di dunia yang penuh tipu daya ini. Sayangnya, banyak orang hidup hanya mengikuti arus. Bangun pagi, bekerja, makan, tidur, lalu mengulangi siklus yang sama. Mereka sibuk mengejar dunia tapi lupa untuk apa mereka ada di dunia. Mereka lupa bahwa hidup ini bukan sekadar eksis, tapi harus berisi. Bukan sekadar bernapas, tapi harus bermakna. Lalu, bagaimana sebenarnya Al-Quran memaparkan tentang tujuan hidup manusia? Apa saja prinsip utama yang harus dipegang agar hidup ini terarah, tidak hampa, dan bernilai di sisi Allah? Dan bagaimana cara agar kita bisa menjalani hidup dengan penuh cahaya dan ketenangan sesuai panduan wahyu? Dalam video ini kita akan membahasnya dalam 5 segmen penting. Kita akan menyelami ayat demi ayat, bukan hanya sebagai teori, tapi sebagai bahan renungan untuk membentuk arah hidup kita. Karena sesungguhnya tidak ada yang lebih tragis daripada hidup panjang tapi tidak tahu untuk apa. Dan tidak ada yang lebih indah daripada hidup yang singkat tapi tahu persis apa tujuannya. Sahabat seiman, tidak ada penjelasan yang lebih jelas dan langsung mengenai tujuan hidup manusia selain firman Allah dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Ayat ini merupakan jawaban paling tegas dari Allah atas pertanyaan besar manusia. Untuk apa aku diciptakan? Tujuan utama hidup kita bukan karier, bukan popularitas, bukan kekayaan, tapi ibadah, yakni pengabdian total kepada Allah. Namun ibadah di sini bukan hanya salat dan puasa. Dalam pandangan Al-Quran, ibadah adalah seluruh aktivitas hidup yang dilakukan dengan niat yang benar dan cara yang benar untuk mencari ridha Allah. Mencari nafkah, merawat keluarga, bahkan tersenyum kepada orang lain bisa menjadi ibadah. Jika diniatkan karena Allah dan dilakukan dengan cara yang halal, ibadah bukan sekadar rutinitas formal. Ia adalah bentuk pengakuan total bahwa hidup kita milik Allah dan kita hidup di bawah aturannya. Ketika seseorang memahami bahwa setiap langkah hidup adalah bentuk pengabdian, maka seluruh harinya menjadi bermakna. Tidak ada waktu yang terbuang, bahkan tidur pun bisa berpahala jika diniatkan untuk menguatkan diri agar bisa beribadah lebih baik keesokan harinya. Di sisi lain, hidup tanpa pengabdian kepada Allah hanyalah gerakan tanpa makna. Seperti robot yang diprogram tapi tidak tahu tujuannya. Seseorang bisa terlihat sukses di mata manusia, tapi kosong dalam pandangan akhirat. Karena itulah banyak orang yang merasa hampa. Meskipun semua indikator dunia menunjukkan keberhasilan, mereka kehilangan ruh dari tujuan hidup itu sendiri. Allah ingin manusia mengenalnya, mencintainya, dan patuh kepadanya. Inilah makna terdalam dari pengabdian. Dan saat seseorang benar-benar menyadari bahwa dirinya hanyalah hamba, bukan pemilik hidupnya sendiri, maka lahirlah ketundukan yang membawa kedamaian sejati. Dia tidak lagi memberontak terhadap takdir,
tidak resah mengejar pengakuan dunia. Inilah mengapa orang yang paling bahagia bukan selalu yang paling kaya atau paling terkenal, tapi yang paling sadar bahwa hidupnya untuk Allah. Mereka menemukan makna dalam setiap ujian, ketenangan dalam setiap pengorbanan, dan harapan dalam setiap ketaatan. Kita bisa memilih jalan hidup yang kita suka, tapi jika tujuan akhirnya bukan Allah, maka kita hanya akan lelah di dunia dan menyesal di akhirat. Sebaliknya, siapapun yang menjadikan pengabdian kepada Allah sebagai poros hidupnya, maka seluruh semesta akan menjadi jalan baginya menuju kedamaian yang abadi. Sahabatku yang seiman, dalam hidup kita semua pernah merasakan yang namanya belajar. Dan dalam proses belajar itu selalu ada ujian, ulangan, tugas, ataupun tes yang menentukan nilai kita. Coba bayangkan saat kita sedang duduk di ruang ujian. Di depan ada soal-soal sulit yang menanti jawaban. Di sekitar, orang lain pun sibuk dengan soal mereka masing-masing. Tidak ada kesempatan menyontek, tidak boleh bertanya, dan waktu yang diberikan sangat terbatas. Kita harus serius, karena nilai ujian itu akan menentukan masa depan. Begitulah kehidupan ini dalam pandangan Al-Quran. Allah berfirman dalam surah Al-Mulk ayat 2, Allah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu. Siapa di antara kamu yang paling baik amalnya? Artinya, hidup ini bukan sekadar tempat bersenang-senang. Hidup adalah ruang ujian. Setiap detik bernilai, setiap kondisi adalah soal yang harus dijawab. Ujian itu datang dalam berbagai bentuk. Ada yang diuji dengan kekurangan, ada yang diuji dengan kelimpahan, ada yang diuji dengan sakit, ada yang diuji dengan kesehatan, ada yang diuji dengan kehilangan, ada yang diuji dengan nikmat berlimpah. Semua keadaan, susah maupun senang adalah ujian. Dan yang Allah nilai bukanlah seberapa besar kesuksesan duniawi, melainkan seberapa baik amal kita, seberapa sabar kita saat kesulitan, seberapa bersyukur kita saat kelapangan, seberapa ikhlas kita dalam berbuat kebaikan. Inilah yang membedakan seorang mukmin dari orang kebanyakan. Ia tidak terpesona oleh dunia karena ia tahu dunia hanyalah ruang ujian, bukan tempat tinggal abadi. Sayangnya banyak orang tertipu. Mereka menyangka dunia ini pesta yang tiada akhir. Maka ketika musibah datang, mereka panik. Saat harta berkurang, mereka marah. Mereka lupa. Semua ini hanyalah ujian. Dan setiap ujian pasti ada akhirnya. Dalam ujian kita tidak dituntut untuk sempurna. Kita hanya diminta berusaha dengan jujur. Kita boleh jatuh, kita bisa saja lemah. Tapi selama kita kembali kepada Allah, menyesal dan memperbaiki diri, maka itu sudah bernilai kebaikan besar. Bahkan air mata taubat seorang hamba lebih berharga di sisi Allah daripada 1000 hari kemewahan yang hampa. Dengan menyadari bahwa hidup adalah ujian, kita akan lebih tenang menapaki jalan ini. Kita tidak larut dalam kesedihan karena tahu semuanya hanya sementara. Kita juga tidak terlena dalam kesenangan karena sadar ini bukan akhir cerita. Yang terpenting adalah sikap kita di hadapan Allah ketika ujian itu mengetuk pintu kehidupan. Selain untuk mengabdi dan diuji, Al-Quran menyebutkan bahwa manusia diciptakan untuk menjadi khalifah di bumi. Kata khalifah dalam bahasa Arab berarti wakil, atau seseorang yang diberi amanah untuk menjalankan sesuatu atas nama pihak yang lebih tinggi. Dalam konteks ini, manusia ditunjuk oleh Allah sebagai pengelola bumi, bukan pemiliknya. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Inilah salah satu tujuan agung penciptaan manusia, untuk memakmurkan bumi, menjaga keseimbangan, dan menegakkan nilai-nilai kebaikan. Sebagai khalifah, manusia dituntut untuk tidak merusak bumi, tidak menumpahkan darah tanpa hak, dan tidak menjadikan dunia sebagai tempat kezaliman. Menjadi khalifah bukan sekadar gelar, tapi tanggung jawab besar. Karena semua potensi yang Allah berikan,
akal, ilmu, kekuatan, jabatan akan dimintai pertanggungjawaban. Kita tidak bebas berbuat sesuka hati. Kita adalah wakil Allah, maka kita harus bertindak sesuai kehendaknya, bukan kehendak hawa nafsu kita. Tugas kekhalifahan juga mencakup bidang sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Maka bekerja dengan jujur, memimpin dengan adil, menjaga lingkungan, membela yang tertindas, semua itu bagian dari misi kekhalifahan. Dan siapapun bisa menjalankan peran ini selama dia membawa nilai-nilai Allah ke dalam perbuatannya. Ironisnya, banyak manusia hari ini lupa peran aslinya. Mereka merasa dunia ini milik mereka sepenuhnya. Mereka merusak hutan, mencemari air, menindas sesama, mengeksploitasi tanpa batas, dan menyangka tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Padahal, sebagai khalifah peran utama kita adalah menjaga, bukan merusak. Kalau kita sadar bahwa kita hanya wakil bukan pemilik, maka cara kita hidup akan berubah. Kita akan lebih bertanggung jawab, lebih rendah hati, dan lebih hati-hati dalam bertindak. Kita akan berhenti menganggap dunia sebagai tempat ego dibesarkan dan mulai menjadikannya ladang amal untuk akhirat. Khalifah bukan hanya untuk para pemimpin negara. Setiap kita adalah khalifah dalam lingkup masing-masing, di rumah, di tempat kerja, di media sosial, bahkan di hati kita sendiri. Dan jika setiap individu mau memainkan perannya sebagai khalifah, dunia ini akan lebih damai, lebih adil, dan lebih diberkahi. Pemirsa yang dirahmati Allah, coba kita bayangkan saat seseorang sedang melakukan perjalanan jauh. Ia berhenti sebentar di sebuah terminal, duduk, minum air, lalu melanjutkan perjalanan. Apakah ia akan membangun rumah megah di terminal itu? Tentu tidak, karena ia tahu tempat itu hanyalah persinggahan sementara. Begitulah kehidupan dunia. Kita hanya singgah sebentar, lalu menuju perjalanan panjang menuju akhirat. Allah menegaskan dalam surah Al-Ankabut ayat 64, dan kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Sedangkan negeri akhirat itu sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memahaminya? Saudaraku, dunia sering menipu. Ia tampak indah, gemerlap, memikat hati, tapi semua itu fana. Harta bisa habis, tubuh menjadi tua, wajah yang tampan atau cantik akan layu, dan akhirnya semuanya kembali ke tanah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dunia ini adalah penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Hadis riwayat Muslim. Artinya, seorang mukmin tidak boleh terlena. Ia menahan diri dari syahwat yang haram, membatasi hawa nafsu, dan bersabar dalam ketaatan. Karena ia tahu surga sejati menantinya. Sedangkan orang kafir merasa dunia ini surga, bebas berbuat apapun, bebas mengikuti hawa nafsu tanpa batas. Namun kelak, akhirat akan menjadi penjara yang penuh azab. Maka tanyakan pada diri kita, apakah kita rela menukar kebahagiaan abadi dengan kesenangan sementara? Apakah kita mau kehilangan surga yang luasnya seluas langit dan bumi hanya demi beberapa saat kepuasan dunia? Sungguh beruntung orang-orang yang menyadari bahwa dunia ini hanya singgah sebentar, lalu menjadikannya ladang untuk menanam amal yang akan dipetik hasilnya di akhirat. Saudaraku, setelah kita memahami bahwa tujuan hidup manusia adalah untuk beribadah kepada Allah, pertanyaan berikutnya muncul. Bagaimana cara kita menempuh jalan itu? Allah Ta'ala berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 56, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku. Inilah kunci utama. Hidup bukan sekadar bekerja, makan, tidur, dan bersenang-senang. Hidup adalah ibadah. Satu, ibadah bukan hanya sholat. Seringkali orang mengira ibadah hanya sebatas sholat, puasa, atau zakat. Padahal, setiap aktivitas bisa bernilai ibadah asalkan diniatkan karena Allah dan sesuai dengan syariat. Bekerja mencari nafkah dengan jujur sama dengan ibadah. Menafkahi keluarga sama dengan ibadah. Menuntut ilmu sama dengan ibadah. Bahkan tersenyum kepada saudara pun adalah ibadah.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Hadis riwayat At-Tirmizi. 2. Menjauhi larangan tujuan hidup tidak akan tercapai jika kita masih terikat dengan dosa. Maka meninggalkan yang haram sama pentingnya dengan melakukan yang wajib. Orang yang taat adalah mereka yang mampu menahan diri, bukan hanya rajin beribadah. 3. Mengikuti sunnah Rasulullah. Allah berfirman dalam surah Al-Imran ayat 31. Katakanlah, Muhammad, jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Mengikuti Rasulullah adalah bukti cinta kepada Allah. Itulah jalan yang lurus, jalan yang ditempuh para nabi, syiddiqin, syuhada, dan orang-orang saleh. 4. Ikhlas dan sabar, dua hal ini adalah bekal utama. Ikhlas memastikan bahwa ibadah kita hanya karena Allah, bukan ria. Sabar membuat kita tetap teguh dalam ketaatan, meskipun berat, meskipun banyak godaan dunia. Saudaraku, tujuan hidup kita sudah jelas. Beribadah kepada Allah, menggapai ridhonya, dan mempersiapkan bekal menuju akhirat. Jalan itu memang penuh ujian, tapi Allah menjanjikan kebahagiaan yang abadi bagi mereka yang istiqomah. Barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal syalih, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 110. Saudaraku yang dirahmati Allah, hidup di dunia ini singkat. Kita lahir tanpa membawa apa-apa, dan kita pun akan kembali tanpa membawa apa-apa kecuali amal syalih. Seringkali kita sibuk mengejar dunia, padahal dunia hanyalah persinggahan. Seringkali kita lupa menyiapkan bekal, padahal perjalanan menuju akhirat adalah kepastian. Allah sudah menjelaskan tujuan hidup kita, beribadah kepadanya, mencari ridho-Nya, dan kembali kepadanya dengan hati yang bersih. Lebih besar, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Saudaraku, mari kita renungkan. Apakah waktu kita selama ini lebih banyak untuk Allah atau untuk dunia? Apakah amal kita cukup untuk menjawab pertanyaan di alam kubur? Apakah hati kita sudah benar-benar terpaut pada Sang Pencipta? Jangan tunggu esok, karena kematian tidak pernah mengetuk pintu. Bisa jadi hari ini kesempatan terakhir kita untuk bertaubat, untuk memperbaiki diri, untuk kembali pada tujuan hidup yang sebenarnya. Mari kita tutup dengan doa. Ya Allah, jadikanlah hidup kami penuh dengan ketaatan kepadamu. Jangan Engkau palingkan hati kami setelah Engkau beri hidayah. Karuniakan kepada kami husnul khotimah dan pertemukan kami di surgamu bersama orang-orang yang Engkau cintai. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang istiqomah, yang hidupnya jelas tujuan, dan yang wafatnya kelak dalam keadaan diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Syaikishi wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.